Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis ya, dengan topik cara sederhana mengatasi ketakutan. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara sederhana mengatasi ketakutan. Teman-teman semua perlu kita sadari ya, bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang menjadi keprihatinan kita ya, perlu kita atasi dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang kita alami akan mudah terlepas ya. Artinya kita di dalam berikhtiar ya, dengan penuh kesabaran, dengan kesadaran ya, akhirnya kita menjadi cepat sembuh. Baik teman-teman ya, jadi pada sesi kali ini saya mengangkat topik tentang cara sederhana mengatasi ketakutan. Ini penting ya, karena pada dasarnya sensasi yang sering muncul itu, khususnya yang secara psikis, ini adalah sensasi ketakutan ya. Jadi takut ini, takut itu, ya, pokoknya bermacam-macam sekali ya. Nah ini yang kadang menjadikan muter-muter terus ya. Jadi kita kadang kondisi sudah agak membaik ya, tetapi begitu ada sedikit sensasi kita takut lagi ya. Nah, begitu takut lagi, akhirnya ilusi pikiran kita menjadi negatif, sering membayangkan ya yang terjadi itu hal-hal yang tidak baik ya, artinya hal-hal yang menakutkan. Nah itu akhirnya menimbulkan kecemasan yang sangat berlebih. Nah dengan seperti itu, sensasi bukannya menghilang tetapi juga menjadi tambah bandel ya, karena dengan kita semakin cemas, kita semakin takut, nah akhirnya sensasi itu menjadi bermunculan. Nah itu, maka dari itu ini harus kita punya cara ya, bagaimana caranya supaya setiap kali misalkan ada sensasi muncul itu juga tidak mengundang ketakutan yang berlebih ya. Bahkan kita bisa membuat pikiran kita itu ya selalu bisa menenangkan diri lah. Artinya jangan segala sesuatu itu ujung-ujungnya kita menjadi takut ya. Nah kalau kita seperti itu terus ya, kapan mau sembuh ya itu. Nah maka dari itu ini betul-betul sebenarnya kuncinya di sini sebenarnya ya. Ketika kita sudah punya mental yang kuat, ketika kita sudah punya jiwa pemberani, nah ini sebenarnya akan cepat membaik teman-teman ya. Tetapi ketika kita mentalnya juga masih lemah ya, kemudian pikiran kita masih negatif, perasaan kita ini masih serba takut ya, takut ini, takut itu. Nah, akhirnya kita menjadi rugi sendiri ya. Jadi seolah-olah tubuh ini menjadi dalam kecemasan ya, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Nah, ini yang akhirnya kita itu kadang sulit untuk membaik ya. Nah, itu karena dari hal yang sederhana, yaitu contohnya tentang rasa takut itu teman-teman. Nah ini
seperti pengalaman yang saya alami juga seperti itu ya. Tapi maklum ya, memang pada saat kita istilahnya sedang ada sensasi itu pasti akan merasa takut. Nah itu dulu saya juga seperti itu ya. Contohnya ketika kita selalu keliengan ya, selalu kepala merasa berat ya, kemudian sudah mencoba minum obat juga ternyata masih bandel. Nah ini kadang bayangan-bayangan di pikiran saya, wah jangan-jangan terkena tumor otak misalnya seperti itu ya. Walaupun dengan seperti itu ya, itu menjadi rasa itu menjadi semakin kuat itu ya. Ketika kita dada kita ya misalkan merasa nyeri ya, merasa berat, nah kadang berpikirnya ya, wah jangan-jangan ini paru-paru paru-parunya kena. Nah itu seperti itu ya. Jadi ya ini sebenarnya sih reaksi respon tubuh ya, respon tubuh secara perasaan itu sebenarnya ya wajar, karena memang jadi jiwa kita ini bersifat siaga ya untuk menjaga kondisi tubuh sebenarnya, tetapi karena memang berlebihan sehingga ini menjadikan masalah gitu. Memang segala sesuatu yang berlebihan ya, yang over itu pasti ujung-ujungnya ada masalah gitu. Maka dari itu ya kita berusaha untuk menormalkan ya, menormalkan rasa takut itu tetap ada ya, tetapi sudah terkendali dan sudah sebatas kenormalan itu, seperti itu. Nah contoh lagi ya, ketika jantung ini sering nafasnya pendek ya, sering berdebar-debar, kadang juga senut-senut. Nah ini di pikiran juga sudah, wah jangan-jangan jantungnya kena, itu seperti itu ya. Pokoknya hampir semuanya lah, semua sensasi itu akhirnya mengundang kepada ketakutan. Sampai ketika kita misalkan pandangan sedang bergelombang ya, berkunang-kunang, kadang agak gelap ya atau buram, itu ya pikiran, wah ini jangan-jangan mau pingsan nih seperti itu ya, atau kepikiran wah jangan-jangan ini malaikat datang menjemput kita. Nah itu juga kadang seperti itu. Nah ini teman-teman ya, dari faktor itu ya kita ini menjadi semakin berat beban pikiran kita ya. Maka dari itu kita harus punya tip ya, atau cara atau metode bagaimana untuk mengatasi hal itu. Nah dengan seperti itu nanti kita tidak muter-muter terus ya. Jadi bagaikan rantai ini sudah terputus ya. Nah ketika rantai itu sudah terputus, maka kita mudah untuk melepaskannya yaitu. Nah begitu teman-teman ya. Nah sekarang hal-hal yang menyebabkan ketakutan itu apa? Nah itu juga harus dipecahkan juga teman-teman ya. Minimal kita ketahui ya, yang namanya perasaan takut, perasaan cemas, kalau sudah diketahui ini sudah berkurang ya, sudah berkurang 50% bahkan ya itu. Itu jadi pokoknya kita ketahui saja dulu. Nah begini teman-teman ya, jadi yang menjadikan sebab ketakutan itu memang pemicunya ya, yang saya rasakan itu pertama karena adanya sensasi ya. Tadinya kita sedang baik-baik saja ya, sedang rileks, sedang nyantai, tapi begitu ada sensasi datang, nah kemudian timbul rasa takut ya. Contohnya seperti ini ya, saya sedang beraktivitas ya, tadinya beraktivitas di luar rumah nih di luar rumah. Nah waktu itu sedang bekerja ya, sedang mengajar ya, kalau saya itu di sekolah. Nah tiba-tiba ya di tengah aktivitas ini pandangan ini agak gelap ya, agak buram, terus agak bergelombang. Nah itu akhirnya yang di pikiran saya, wah jangan-jangan saya pingsan, wah jangan-jangan saya terkena ini itu dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya harus berhenti ya dari aktivitas itu. Saya berhenti, kemudian saya minum dulu ya, kemudian sedikit makan. Nah akhirnya menjadi agak cerah kembali. Nah itu hal seperti itu saja itu sudah memicu rasa takut teman-teman ya. Dan saya kira itu juga wajar ya. Ya hampir semua orang lah saya kira itu seperti itu ya. Kalau dihantam dengan sensasi pasti ujung-ujungnya kita akan takut, itu seperti itu. Nah tetapi kalau seperti itu berkelanjutan ya, berterus-terusan, nah ini yang memang efeknya menjadi seperti langganan ya, ini yang menjadi tidak baik ya, karena langganan hal yang negatif. Jadi
itu juga harus kita punya metode untuk mengatasi hal itu. Nah, caranya itu nanti yang akan saya sampaikan ya. Karena apa? Karena untuk mengatasi juga setiap rasa takutnya itu berbeda. Nah, cara mengatasinya juga berbeda, teman-teman ya. Jadi banyak macam ya, banyak macam yang memang harus kita cermati, harus kita pelajari, harus kita terapkan, dan akhirnya kita bisa mempraktekkan hal itu. Nah, dengan seperti itu nanti segala sesuatu yang kadang masih muncul ya, masih nyolek lah istilahnya, itu akan langsung cepat terkendali. Nah, itu sembuh itu sebenarnya seperti itu, teman-teman ya. Bukan berarti bagi orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis begitu sembuh itu langsung tidak punya rasa takut ya. Itu bukan begitu ya, tetap masih ya, karena itu kan alamiah ya, yang namanya rasa takut, cemas itu semua orang punya, dan itu juga kadang penting karena itu memang respon tubuh untuk menjaga diri kita agar ya tujuannya agar selamat seperti itu ya. Nah, tetapi di sini ini memang karena ada faktor yang berlebihan. Nah, artinya ketika kita bisa mengendalikan, nah dari rasa takut itu tidak menjadi berlebihan lagi, tetapi menjadi ketakutan yang wajar. Nah, ketika seperti itu ya sudah, itu istilahnya tidak berlarut-larut ya itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketakutan itu pertama bisa disebabkan karena adanya munculnya sensasi ya itu. Nah, yang kedua, ketakutan itu bisa muncul tiba-tiba juga ya. Itu ketika kita ingat trauma masa lalu ya. Nah, itu trauma-trauma itu juga tidak bisa dihapuskan ya, tetapi membekas di pikiran bawah sadar kita sehingga kita kadang selalu ingat itu seperti itu. Nah, di saat kita ingat trauma itu, nah itu ya sudah, kita menjadi takut lagi itu, teman-teman ya. Nah, ini juga harus kita latih ya, caranya bagaimana supaya kita tidak selalu mengingat trauma-trauma masa lalu yang menakutkan, yang menyedihkan lah. Contohnya ketika dulu saya terkena panic attack ya. Nah, itu kan ketakutannya luar biasa karena yang namanya panic attack itu kan nafas seperti mau putus ya. Jadi selain pusing sekali, pokoknya nggak bisa berdiri, harus berbaring ya. Nah, terus nafas terengah-engah itu ya, seperti mau putus, rasanya berat sekali. Nah, itu kan pasti ketakutan sekali. Nah, ketakutan saya yaitu jangan-jangan mau mendadak seperti itu ya. Nah, itu walaupun setelah itu ya kemudian kita ke rumah sakit, kemudian dicek ya tentang ya terutama yang berhubungan dengan nafas ya, jantung, paru-paru itu normal, tidak ada apa-apa ya. Nah, itu. Nah, setelah itu juga, setelah kita mengetahui ternyata organ kita baik ya, jantung bagus, paru-paru juga bagus, bahkan katanya kering, pokoknya bagus lah itu, tidak ada indikasi-indikasi yang istilahnya membahayakan. Nah, itu langsung sembuh juga ya itu. Nah, jadi anehnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini dengan seperti itu maka menjadi trauma ya, karena kadang ingat ya, kadang ingat hal seperti itu, nah akhirnya muncul kembali. Nah, maka dari itu trauma-trauma itu juga harus dikubur dalam-dalam ya, dikubur dalam-dalam supaya kita tidak selalu ingat. Nah, caranya bagaimana? Caranya memang harus ditumpangi dengan peristiwa-peristiwa atau rasa-rasa yang ini ya, yang lebih menggembirakan ya, bukan lagi yang menakutkan tapi yang lebih menggembirakan. Contohnya ketika kita merasakan sehat, ketika kita merasakan tubuh menjadi semakin nyaman. Nah, itu yang harus diingat ya. Jangan justru mengingat pada saat kita merasa sakit ya, tetapi merasa sehat, merasa bisa beraktivitas yang maksimal ya, bisa bepergian kemana saja ya, mungkin bisa touring dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikuatkan di dalam ingatan ya. Jadi
Jadi trauma positif. Kalau trauma kan hal yang negatif. Nah, ini yang kita ingat hal yang positif. Nah, dengan seperti ini itu nanti kita akan membangkitkan diri kita dari keterpurukan ya. Contohnya ketika kita merasa tubuh kita menjadi tidak berdaya, nah kita mengingat dulu saya juga bisa kok, saya juga mampu untuk pergi ke sana, mampu berjalan sejauh itu, bisa melakukan aktivitas seberat itu. Nah, itu yang dijadikan acuan ya. Nah, sekarang walaupun mungkin belum begitu fit 100% ya, kita berharap ya ingin mengulang masa-masa dulu ketika belum terkena asam lambung ketensiasi psikosomatis ya, dan punya keyakinan saya pasti bisa karena dulu juga bisa, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu ini menjadi apa ya? Ya modal secara mental ya, modal secara mental supaya kita menjadi lebih bangkit kembali, itu seperti itu teman-teman. Baik ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi ini berikut ini saya sampaikan macam-macam ketakutan ya, macam-macam ketakutan dan bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan pertama yang pernah saya alami ya, yang kedua yang saya ingat ya. Karena kalau kita sampaikan semua pemicu ketakutan ini luar biasa banyaknya ya. Apa saja itu ujung-ujungnya kita menjadi takut teman-teman ya. Itu. Nah, ini poin-poin saja yang agak besar-besar ya, yang saya sampaikan dan yang saya ingat. Yang pertama ya, yaitu takut penyakit berat teman-teman ya. Nah, ini mungkin ya hampir semuanya ini merasakan sensasi seperti ini. Nah, contohnya yaitu tadi ketika kita mungkin merasa kadang kan di dada sebelah kiri ini gemeteran ya, sampai ke tangan ini juga kadang gemeteran, kadang dingin. Nah, ini di pikiran saya itu, wah jangan-jangan nanti terkena stroke gitu. Nah, ini kan hubungannya penyakit berat ya. Jadi pokoknya arahnya seperti itu, takut terkena penyakit berat. Ketika tensi kita dicek tinggi ya, itu sudah takut lagi ya. Wah jangan-jangan stroke juga ya. Karena apa? Yang di memori kita itu kan kita mengetahui lah ya secara umum, katanya orang yang stroke itu berlatar belakang biasanya dari tensi tinggi, ada yang seperti itu. Walaupun tidak semuanya ya, tapi secara umum kadang seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi ketakutan. Jadi apa yang ada di dalam diri kita ini sering dihubungkan ya, sering dihubungkan dengan apa ya? Ya hal-hal yang negatif itu. Ya inilah bagi orang-orang yang sudah terkena psikosomatik itu memang karakternya seperti itu ya. Jadi sensitif sekali. Nah, ketika seperti itu ya, ini takut terhadap penyakit berat ya. Yaitu contohnya misalkan ketika dada nyeri, wah jangan-jangan paru-parunya kena ya, jangan-jangan terkena paru-paru basah dan lain sebagainya ya. Nah, maka dari itu ya, ini solusinya ya kita harus cek dokter ya, cek dokter, medical check up lah istilahnya ya. Nah itu, nah setelah kita mengadakan cek secara medis ya, nah itu mungkin dinyatakan organ kita baik-baik saja, ya sudah, yang harus diingat itu ya, jadi pedomannya itu. Jadi jangan selalu dibawa halusinasi ke hal-hal yang negatif. Jadi ketika sudah dicek kok dinyatakan baik ya, organ tubuh kita dinyatakan sehat, ya sudah itu saja. Kita nggak usah mencari-cari hal-hal yang lain yang ujung-ujungnya kita menjadi tambah takut, itu seperti itu. Jadi pedomannya cukup itu dari medical check up itu ya, jadi dari cek dokter lah atau cek medis istilahnya, itu saja ya itu. Walaupun itu juga kadang tidak mudah ya, karena hal-hal lain itu yang namanya informasi itu kadang kan berdatangan dari mana-mana ya. Apalagi kita misalkan membuka banyak sosial media, nah itu otomatis informasi banyak sekali. Tapi banyak juga informasi-informasi yang kadang ujung-ujungnya menambah kita menjadi merasa ketakutan itu. Nah itu yang harus dibatasi ya. Jadi informasi juga yang kira-kira membuat kita menjadi kuat jiwa kita teman-teman, itu yang diambil ya. Kalau kira-kira yang menjadi menakutkan ya sudah, jangan diikuti berita-berita itu ya. Oke ya, jadi yang pertama
takut penyakit berat ya. Nah, solusinya yaitu melalui check up saja. Kalau sudah hasil check up dinyatakan baik, ya sudah pedoman kita itu. Kita nggak perlu takut itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketakutan yang paling berat menurut saya ini takut M ya. Jadi takut kematian ya. Nah, ini yaitu di setiap sensasi kita muncul itu pasti nanti kita larinya ke situ ya. Jangan-jangan mau mendadak itu seperti itu ya. Nah, ini ya ini harus diatasi ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya, kita pahami saja bahwa kematian itu adalah merupakan rahasia Allah ya. Rahasia Allah yang kita tidak perlu takut, dan semua orang pada akhirnya juga akan menghadapi kematian ya. Cuma kapan, nah itu yang kita nggak tahu ya, karena ini sifatnya rahasia Allah ya. Tetapi sekali lagi bahwa kematian itu bukan ditentukan oleh penyakit ya. Jadi contohnya ya, orang yang sudah sakit berat ya, ternyata juga bisa sembuh ya, bisa sembuh akhirnya sehat kembali. Tetapi sebaliknya, orang yang kelihatannya sehat tidak punya penyakit, tiba-tiba mendadak. Nah, itu pun ada. Nah, itu karena memang rahasia Allah, sehingga kita nggak usah takut ya, nggak usah takut. Kalau misalkan ada sensasi ya, wah jangan-jangan nanti nih, jangan seperti itu ya, karena ketika mau juga mungkin sensasinya nggak seperti itu ya, karena kita kan belum tahu ya. Nah, itu jadi bayangannya bayangan yang positif saja. Ketika mungkin ada sensasi yang cukup berat ya, ya sudah, ini ujian bagi kita, dan alhamdulillah kita bisa mengatasinya ya. Pasti Tuhan memberikan kasih dan sayangnya kepada kita, selalu menjaga kita, selalu melindungi kita ya, sehingga kita akan baik-baik saja. Itu dipikirkan seperti itu saja ya. Nanti ya yang muncul rasanya itu menjadi sehat teman-teman ya, karena memang kita mau sehat ya, mau merasa kesakitan itu tergantung di pikiran kita ya. Kalau pikiran kita arahnya negatif ya sudah semakin terasa ya. Tetapi ketika pikiran kita positif, menganggap bahwa ini semua adalah proses ujian pendewasaan diri kita ya, supaya menjadi lebih baik dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia ya, yang terjadi akan seperti itu teman-teman ya. Itu. Nah, maka itu seperti itu. Jadi sadari saja bahwa takut itu tidak perlu ditakutkan, karena itu merupakan rahasia Allah. Oke, kemudian ketakutan yang berikutnya ya, ini yang sering saya alami juga ya waktu itu, yaitu takut bepergian ya. Takut bepergian yaitu bayangannya seperti ini, kalau kita pergi ya, apalagi agak jauh, nah nanti takut misalkan kambuh. Nah, nanti kalau kambuh ada yang menolong atau tidak, terus bisa mengatasi atau tidak. Kemudian jangan-jangan nanti mungkin pingsan, itu juga bagaimana, dan lain sebagainya. Itu selalu mewarnai, sehingga kecenderungannya untuk orang yang asam lambung ketensiatif psikosomatis itu menjadi paling nyaman itu di rumah ya. Di rumah, kalau mau berpergian ya itu rasanya ada ketakutan ya, malas itu, seperti itu. Nah, ketika masih merasa-rasa seperti itu, ini harus dilawan saja teman-teman. Dilawan saja ya. Ya, caranya dengan latihan ya. Latihan mungkin untuk bepergian itu kan bertingkat lah ya. Jangan misalkan langsung jauh ya, tetapi mulai dari dekat dulu, nanti agak jauh, baru agak jauh. Nah, seperti itu akhirnya meningkat. Nah, itu untuk melatih mental ya. Jadi kita itu bagaikan anak kecil ya, seperti balita. Seperti balita mau keluar ke jalan saja kan nggak berani kalau nggak sama ibunya ya. Itu pasti minta ditemani ya. Nah, maka kita bayangkan seperti itu ya, seperti dari nol kembali. Nah, maka untuk bepergian ini harus dilatih ya, dan bila perlu dengan pendamping, sehingga kita mental kita menjadi kuat ya. Pendamping ya siapa saja, orang-orang terdekat di dalam keluarga, yaitu
bisa diajak, atau mungkin saudara, teman juga boleh. Yang penting supaya mental kita menjadi lebih berani lagi, tidak takut untuk bepergian. Dan ketika itu sudah dilatih, itu nanti lama-lama meningkat teman-teman ya. Jadi kita bisa itu memang karena terbiasa. Jadi biasakan saja seperti itu. Walaupun mungkin di tengah latihan itu kadang sensasi muncul, itu wajar ya. Wajar karena memang sedang latihan ya, seperti itulah. Nah, ketika sensasi muncul, kemudian rasa takut muncul, kita tenangkan dulu saja ya. Misalkan sedang berjalan ya, kita berhenti saja dulu, kemudian minum, kemudian makan ya. Nanti akan tenang kembali. Setelah tenang kembali itu sudah bisa untuk kita lakukan lagi. Itu seperti itu saja. Oke ya, itu contohnya ketika masih takut bepergian. Nah, kemudian juga kadang kita takut beraktivitas teman-teman ya. Beraktivitas itu artinya bekerja sesuai dengan profesi kita lah gitu ya. Nah, itu kadang kita takut karena apa ya? Nanti di tengah-tengah aktivitas apakah sensasi itu tidak muncul ya? Apakah di tengah aktivitas kita baik-baik saja? Nah, itu yang menjadikan pertanyaan seperti itu. Nah, nanti kalau terjadi misalkan begini begitu bagaimana? Nah, itu selalu berkecamukkan dalam diri kita. Nah, itu sama ya, caranya kita latih saja ya. Kita latih saja dengan itikat baik, dengan tujuan baik ya, karena tujuan kita supaya normal kembali ya, memang latihannya harus latihan yang seperti orang normal saja, itu yang dilakukan. Nah, walaupun ketika ada hambatan sedikit ya itu wajar karena memang proses latihan. Nah, caranya mengatasinya sama, jadi slowing down ya, jangan ditarget tentang aktivitasnya. Kemudian ketika terjadi sedikit ada rasa takut ya udah berhenti saja ya, berhenti, kemudian tenangkan diri ya, mungkin dengan berdoa, kemudian minum ya, sedikit makan, itu hanya seperti itu saja teman-teman. Nanti akan tenang ya, sudah bisa berjalan kembali itu. Nah, itu juga lakukan terus seperti itu. Nah, masih banyak hal ketakutan yang lain lagi teman-teman ya. Contohnya takut tentang mitos ya, takut bergaul dengan banyak orang, kemudian takut di keramaian ya, pokoknya masih banyak, sampai dengan takut makan saya juga pernah ya, takut minum obat juga pernah. Nah, itu banyak sekali ya, tetapi pada intinya seperti itu, pokoknya harus kita latih ya, harus kita atasi dengan solusi yang walaupun solusi itu sifatnya sederhana ya, tetapi kita harus berusaha lakukannya, bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk menuju kita menjadi sembuh teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.